Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Farhatu Solihah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Cendekia Abditama, ingin mempresentasikan ulumul hadis untuk memenuhi tugas akhir semester. Baik, di sini saya akan mempresentasikan judul hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari MPDI. Hadis sahih. 1. Pengertian hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata soha yasihu suhan wasihatan wasahahan, yang menurut bahasa berarti sehat, selamat, dan absah. Para ulama biasanya menyebut kata sahih lawan kata dari kata sakim atau sakit. Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Sanadnya bersambung, perawinya adil, kuat ingatannya atau kecerdasannya, tidak ada cacat atau kerusakan di dalamnya. 2. Kehujahan hadis sahih. Hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis sahih wajib diamalkan sebagai hujah. Sebagian besar ulama menetapkan dengan dalil-dalil qat'i, yaitu dengan dalil Al-Quran dan hadis mutawatir. Menurut ta'rif muhaddisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama yaitu sanadnya bersambung. Syarat yang kedua yaitu periwayatannya bersifat adil. Syarat yang ketiga yaitu periwayatannya bersifat logit. Syarat keempat yaitu tidak janggal atau syadz, dan yang terakhir yaitu terhindar dari ilat atau kecacatan. 3. Macam-macam hadis sahih. Terdapat macam-macam hadis sahih. Para ulama membaginya menjadi dua macam, yaitu yang pertama, hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya hadis yang telah memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Yang kedua yaitu hadis sahih li ghairihi, adalah hadis yang kesahihannya dibantu oleh keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek-aspek kedobitannya, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. 4. Tingkatan hadis sahih. Perlu diketahui bahwa martabat hadis sahih itu tergantung tinggi dan rendahnya kepada kedobitan dan keadilan para perawinya. Berdasarkan martabat seperti ini, para muhaddisin membagi tingkatan sanad menjadi 3, yaitu yang pertama asad al-asanid, yaitu rangkaian sanad yang paling tinggi derajatnya, seperti periwayatan sanad dari Imam Malik bin Anas dari Nafi Maula. Yang kedua yaitu asan al-asanid, yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya di bawah sanad di atas, seperti periwayatan sanad dari Hamad bin Salamah dari Sabit bin Anas dari Anas. Yang terakhir yaitu adab al-asanid, yaitu rangkaian sanad hadis yang tingkatannya lebih rendah dari kedua sanad di atas, seperti periwayatan Suhail bin Abu Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah. B. Hadis hasan. 1. Pengertian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat, dan tidak juga ganjil. Dapat dipahami bahwa hadis-hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya. Di samping itu, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya. Adapun syarat yang dipenuhi hadis untuk dikategorikan sebagai hadis hasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, para perawinya harus adil. Yang kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Yang ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Dan yang kelima, tidak mengandung ilat. 2. Macam-macam hadis hasan. Terdapat macam-macam hadis hasan. Para ulama dan ahli hadis membaginya menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis hasan yang dengan sendirinya menjadi hasan, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan hadis hasan yang 5. Sedangkan untuk hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya. Artinya hadis tersebut berkualitas hasan karena dibantu
Jadi hadis yang pertama dapat terangkat derajatnya oleh keberadaan hadis yang kedua. 3. Kehujahan hadis hasan. Hadis hasan sebagaimana halnya hadis sahih, meskipun derajatnya di bawah hadis sahih, adalah hadis hasan adalah yang dapat diterima dan digunakan sebagai dalil atau hujah dalam menetapkan suatu hukum atau dalam beramal. Para ulama hadis, usul fiqh dan fuqaha sepakat tentang kewajiban hadis hasan ini. C. Hadis doib. 1. Pengertian hadis doib. Secara terminologis, para ulama mendefinisikannya secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Kata doib menurut bahasa berarti lemah, sebagai lawan dari qawi yang kuat. Secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. 2. Pembagian hadis doib. Doib dari sudut sandaran matannya. Doib dari sudut sandaran matannya terbagi menjadi dua, yaitu hadis mauquf. Hadis mauquf dan hadis maqtu. Hadis mauquf adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Sedangkan hadis maqtu adalah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, atau takrirnya. Yang kedua yaitu doib dari sudut matanya. Doib dari sudut matanya seperti halnya hadis sajj yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang sikoh atau terpercaya. Akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat kesikohannya. Yang ketiga, doib dari salah satu sudutnya, baik sanad ataupun matan secara bergantian. Yang dimaksud bergantian di sini adalah kedoibannya tersebut kadang-kadang terjadi pada sanad, kadang-kadang pula terjadi kepada matan. Yang termasuk di dalam hadis tersebut adalah yang pertama hadis maklub, yang kedua hadis mudrof, dan yang ketiga hadis mushahab. Yang keempat yakni doib dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Yang termasuk hadis doib dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama yaitu yang pertama hadis maudhu. Hadis maudhu yang merupakan hadis yang disanadkan dari Rasulullah secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan dan melakukannya apalagi menetapkan hadis tersebut. Yang kedua yaitu hadis munkar. Hadis munkar yang merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau yang jujur. Yang kelima yaitu doib dari segi persambungan sanadnya. Hadis doib dari segi persambungan sanadnya jelas itu hadis yang sangat lemah karena sanadnya saja tidak disambung. Yang keenam, berhujah dengan hadis doib. Para ulama sepakat melarang untuk meriwayatkan hadis doib bukan maudhu. Adapun hadis doib bukan hadis maudhu, maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujah. Dalam hal ini ada beberapa pendapat, yaitu yang pertama melarang secara mutlak, yang kedua memperbolehkan. Ibnu Hajar al-Asqalani yang beliau merupakan ulama hadis yang memperbolehkan berhujah dengan hadis doib untuk keutamaan amal. Akan tetapi beliau memberikan 3 syaratnya. Adapun 3 syarat itu sebagai berikut. Syarat yang pertama yaitu hadis doib itu tidak keterlaluan. Syarat yang kedua, dasar amal yang ditunjukkan oleh hadis doib tersebut masih di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan. Dan syarat yang ketiga yaitu dalam mengamalkannya tidak mengikatkan bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Nabi. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedobitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak juga terdapat sajj. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil yang kurang kuat ingatannya dan mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak juga ganjil. Tiap-tiap hadis pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matan tidak ada kejanggalan sajj, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dapat dipahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan pada sanadnya. Di samping itu, hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat terhadap hafalannya.
Dan yang terakhir adalah hadis do'if. Do'if menurut bahasa berarti lemah sebagai lawan kata dari qawi yang kuat. Kata do'if secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit, atau yang tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya mengandung maksud yang sama. Hadis do'if menurut pendapat An-Nawawi adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan tidak pula terdapat syarat-syarat hadis hasan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya